Kami ini anak-anak-Mu, kami ini kepunyaan-Mu. Pegang kendali Tuhan, seluruh roh, jiwa, dan tubuh kami. Berikan kami telinga seorang murid. Urapi mulut, bibir, dan lidah hamba. Kunci Tuhan, supaya hanya yang dari Engkau yang boleh mengalir untuk anak-anak-Mu di Lapas Kembang Kuning, Nusa Kambangan. Bapa, terima kasih. Berkati juga saluran internet. Kami perintahkan malaikat-malaikat untuk berjaga di dalam nama Tuhan Yesus. Saluran internet lancar dimanapun kami berada. Engkau sendiri yang pegang kendali Tuhan. Engkau sendiri yang buat hati kami menjadi tanah yang subur. Kami hancurkan semua hati yang keras. Dan Engkau yang memberikan kami hati yang baru, hati yang lembut, hati yang mudah diajar di dalam nama Yesus. Amin. Dengar jelas suara saya? Selamat pagi semuanya, salam kenal. Sudah pada tahu saya pernah ke sana loh. Ya. Iya, saya biasanya gabung di grup musik ya. Ya. Boleh, mari kita kamu akan beracara. Terbatas Tuhan, tetapi Engkau tidak terbatas. Mari siapkan hati kami, siapkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan dulu. Yuk. Boleh hari ini mulai buka Alkitabnya ya. Saya mau semuanya aktif. Di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sudah ketemu semua? Amin. Amin. Baca bersama-sama yuk. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia kepada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi yang mengalahkan dunia siapa? Iman. Iman kita. Siapa yang di sini percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Angkat tangan. Oh, ya. Siapa yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Angkat tangan. Nah, berarti udah bisa dong tuh. Imanmu kepada Kristus mengalahkan dunia. Tadi kan syaratnya yang percaya. Betul? Amin. Siapakah yang mengalahkan dunia? Ayat 5 tuh. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Berarti sudah menang 1 poin dulu. Kalau kalian percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, berarti bisa nggak mengalahkan dunia? Amin. Masalahnya satu nih. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kok hidup saya kalah terus? Kenapa kok hidup saya susah? Kenapa keluarga kok berantakan? Kenapa sakit penyakit kok menimpa? Katanya percaya bisa mengalahkan dunia. Ayo, ada yang bisa jawab? Karena ragu-ragu. Yuk, buka Matius 16 ayat 18. Kalau kita bicara harus ada landasan firman-Nya dong. Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, itu kuncinya. Di ayat 18 dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Betul? Amin. Nah, apa itu alam maut? Produk-produk alam maut itu apa? Sakit, penyakit yang tidak disembuhkan, kutuk, kehancuran, ikatan dengan narkoba, ikatan perzinahan, hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Itu semua berasal dari alam maut.
Demikian juga dengan kematian, kemandulan, kecelakaan. Itu semua produk-produk alam maut. Ada tertulis, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Percaya nggak? Amin. Ayatnya betul nggak? 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Matius 14 ayat 20. Matius 14 ayat 20. 18 20. Apa? Sebab di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ada syaratnya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, harus ada dalam nama Yesusnya itu loh. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau kalian kumpul-kumpul, ngerumpi, ngerokok, Tuhan hadir nggak? Nah, Enggak. jadi belum tentu 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Kalau kalian nyabu nih, nggak usah berdua, bertiga, berlima, bersepuluh, tapi pakai sabu, masa Tuhan hadir? Kan enggak. Nah, ada syaratnya. Syaratnya adalah, nah loh, syaratnya adalah, Dalam nama Yesus. pada saat kalian kumpul-kumpul membicarakan Yesus. Membicarakan Yesus berarti membicarakan firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu di Yohanes 1. Betul? Jadi kalau kalian berkumpul membicarakan Yesus, Tuhan hadir. Amin. Kalau Tuhan hadir, adakah yang mustahil? Tidak ada yang mustahil. Nah, berarti syarat pertama harus dipenuhi. Kumpul-kumpul dalam nama Yesus. Kumpul-kumpul membicarakan firman. Kalau Tuhan hadir, pasti terjadi sesuatu. Yang terikat dilepaskan. Yang miskin diperkaya. Yang sakit disembuhkan. Yang hukumannya 10 tahun jadi 3 tahun. Yang seumur hidup jadi angka. Oh, kalian katanya percaya, tapi aminnya tidak meyakinkan, saudara-saudara. Amin. Nah, kalau ngomong amin tuh yang yakin gitu loh. Katanya percaya. Kalau percaya yakin, amin gitu. Oke. Nah, masa saya semangat doang sendirian gitu kan. Yuk, buka Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersunturlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. Amin. Yuk diulang ayat 18 bagian ini. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin. Paham nggak artinya ini? Waktu Yesus disalib, Yesus menyerahkan nyawanya. Itu dengan free will, dengan kehendak bebasnya. Supaya dia bisa masuk ke alam maut, mengambil kembali kunci maut. Sebelumnya kunci maut itu jatuh ke tangan iblis saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Untuk itu Yesus mati disalib, untuk dia bisa masuk ke alam maut, mengambil kunci alam maut. Jadi setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, kunci maut ada di tangan siapa? Yesus. Yes. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Betul? Amin. Sebagai itu kan kunci maut ada di tangan Yesus. Lah tangan itu ada di mana? Di tubuh kan? Tangan kita kan ada di tubuh. Nah, kalau kita tubuh Kristus, jadi kuasa dan otoritas itu ada di tanganmu. Kuasa dan otoritas juga ada di kakimu. Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking juga ada di kakimu kan? Nah,
Kenapa ada banyak anak Tuhan yang tidak memenangkan peperangan? Hari ini judulnya kan roh yang berkemenangan, memiliki roh yang berkemenangan. Kenapa ada banyak anak Tuhan yang tidak memenangkan peperangan? Ayo, kenapa kok nggak menang? Karena Ada masih yang tahu? bimbang. Apa? Karena masih bimbang. Masih bimbang. Ada lagi? Kurang percaya. Ada lagi? Sebetulnya tuh karena apa sih? Karena mereka tidak pernah berperang melawan iblis. Nggak pernah perang, kok suruh menang? Ya nggak mungkin bisa. Sehingga mereka ditawan oleh iblis, terikat oleh narkoba, diam saja. Lumrah namanya juga manusia, terikat kebencian nggak bisa mengampuni, diam saja. Lumrah namanya juga manusia. Sering kan dengar kayak gitu? Ya. Nah, lumrah namanya juga manusia. Kalau kamu malas berperang, kamu tidak akan bisa menang. Ya dong, untuk menang harus perang dulu. Buka Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Amin. Di Efesus 1 ayat 3 sampai 14, kalian tadi dengarkan berkali-kali ada perkataan di dalam Dia, di dalam Dia, di dalam Dia. Dengarkan? Amin. Apa yang menyebabkan banyak anak-anak Tuhan kalah? Karena mereka keluar dari Kristus, mereka keluar dari firman-Nya, mereka tidak memakai kuasa dan otoritas itu untuk berkata, diam iblis, diam, enyah kau. Itu sebabnya. Kristus sudah di dalam kita, tapi kita memiliki free will, kehendak bebas. Apa keputusanmu? Kamu mau di dalam Dia, di dalam Kristus, atau kamu mau keluar dari Kristus? Itu pilihan. Karena Tuhan sangat menghargai apa yang namanya kehendak bebas. Sekali Tuhan memberikan itu kepada manusia, Dia sangat menghargai ciptaannya. Dia menghargai pilihan kita. Sekarang buka Mazmur 8 ayat 3. Mazmur 8 ayat
Dari bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kuletakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk Bungkamkan. membungkam musuh dan pendendam. Dikatakan Mazmur 8 ayat 3, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ini ada kuasa dan otoritas untuk membungkam musuh dan pendendam. Siapa itu bayi-bayi? Anak kecil. Bayi-bayi di sini artinya adalah orang-orang yang baru bertobat. Jadi seandainya kalian baru hari ini nih bertobat nih, barusan masuk, barusan kenal gereja Kembang Kuning nih kan ya, gereja ujung bumi di Kembang Kuning, baru saja masuk bertobat, itu kan berarti kan dia bayi nih, dia sudah punya kuasa dan otoritas untuk membungkam musuh dan pendendam. Karena tertulis dengan jelas, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Dasar kekuatannya sudah ada untuk membungkam musuh dan pendendam. Kalau dari bayi yang baru bertobat aja sudah diletakkan dasar kekuatan, apalagi kalian yang sudah lama. Berarti seharusnya otoritas kalian, kekuatan kalian berlipat-lipat kali ganda. Betul? Amin. Kenapa iblis harus dibungkam? Karena dia adalah biang kerok dari semua kehancuranmu. Jadi pemenang, bukan jadi pecundang. 1 Korintus 15 ayat 26. 1 Korintus 15 ayat 26. 1 Korintus 5 ayat 15. 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Di sini tertulis, musuh yang dibinasakan ialah maut. Jadi produk-produk alam maut tadi harus kita binasakan. Kalau kita tidak mau kalah, kita harus perangi, kita harus binasakan produk alam maut. Sekarang baca Kejadian 3 ayat 15. Antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menemukan kepalamu dan engkau akan menemukan tumit. Nah, di sini. Di Kejadian 3 ayat 15, itu kan ceritanya kan Hawa makan buah yang dibujukin oleh ular ini kan ya. Lalu setelah itu Tuhan berfirman, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular itu, dan perempuan ini. Antara keturunanmu, keturunan ular itu, dan keturunannya, keturunan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi kita bayangkan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Semua tahu yang namanya ular ya. Meskipun dia melata di tanah, gerakannya cepat apa lambat? Cepat. Jadi, kalau mau menginjak ular nih, cepat-cepatan apa lambat-lambat? Kalau kamu lambat menginjak kepala ular, dipaku duluan apa enggak? Kan pasti dipaku duluan kan? Sep gitu kan pasti kan cepat sekali kan? Ya Bu. Nah, jadi kalau telanjur dipaku ular, sengatnya akan masuk ke tubuh kita. Kalau kamu mulai dengar nih, anakmu akan kecelakaan. Kamu harus cepat-cepat konfrontasi. Kamu harus bilang di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, dan mulutmu ini lo ngomong. Dengar iblis, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang membawa masa depan penuh harapan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Itu firman loh. Amin. Kalau kamu dengar itu 1 kali, omong firman itu minimal 3 kali. Supaya yang di pikiranmu ini switch berubah. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang membawa masa depan yang penuh harapan. Kalau ada orang sakit, kamu bisa bilang, ada tertulis, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Itu di 1 Petrus 2 ayat 24. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tuhan, oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh. Amin. Itu sesuai dengan firman. Jadi, kalau nanti anakmu sakit, ucapkan saja firman. Nanti keluargamu tidak ada berkatnya karena kamu di sini, ucapkan saja firman. 1 Tawarik 17 ayat 27. Ini saya kasih ayat-ayatnya supaya kalian bisa ingat dan kalian bisa buat itu kunci dan pegangan. Di 1 Tawarik 17 ayat 27 ada tertulis, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Ayatnya dahsyat loh. Kalau kalian bisa pegang janji itu, dahsyat, gak ada yang bisa goyahin. Ada goyang sedikit aja, ucapkan janjinya. Ada goyang sedikit aja di dalam hati, di dalam pikiran, ucapkan janjinya. Karena apa yang dari mulut ini berasal dari hati. Nah, hatimu ini berasal dari mana sih? Dari kebiasaan apa yang menjadi pikiranmu. Betul? Ya, Bu. Nah, ingat ya, alam maut tidak bisa menguasai kita, asal kita itu jemaat Kristus. Kristus kan pemenang nih atas iblis, dosa, dan maut. Kunci maut dan kerajaan maut sudah dipegang oleh Yesus. Kita percaya sama Yesus. Siapa yang mengalahkan dunia tadi? Iman kita kepada Yesus Kristus. Tadi yang di 1 Yohanes 5 ayat 4-5 yang kita baca pertama. Ingat ya. Jadi, kendalikan pikiranmu supaya alam bawah sadarmu ini terpengaruh. Pikirkan firman, perkatakan firman, maka engkau sedang menciptakan sesuatu. Karena apapun yang terjadi di alam roh akan terjadi juga di alam jasmani kita. Pilih ya, dari satu mulut tidak bisa keluar berkat dan kutuk secara bersama-sama. Kalau kamu tidak mengendalikan pikiranmu, ini akan terbiasa ngomong yang bukan firman. Ini kadang-kadang mengutuk, betul? Ya, Bu. Kalau kaget nih, kadang yang keluar apa? Maki-makian. Nanti secara tidak sengaja engkau akan mengucapkan makian, bahkan kutuk kepada anakmu, kepada istrimu, kepada keluargamu. Jangan sampai terjadi. Kalau engkau selalu mengucapkan firman, engkau selalu akan memperkatakan firman, kaget pun keluarnya firman. Bukan kata-kata jorok, bukan maki-makian. Semua kata-kata negatif itu membawa frekuensi kita turun ke bawah. Kalau frekuensinya di bawah itu membuka pintu maut. Jadi hati-hati, sangat hati-hati sekali dengan mulutmu. Latih dirimu, perkatakan firman, perkatakan yang positif. Cara melatihnya gimana? Harusnya Ibu sudah pernah ajarkan kan? Selalu mengucap firman. Dan kalau sehari-hari, selalu mengucap syukur. Kalau ada suatu kejadian yang terjadi pada diri kalian ya, itu saya melatih diri saya. Kalau ada satu kejadian yang terjadi pada diri saya, apapun itu, mau kejadian baik kan gampang ya mengucap syukur, tapi kalau ada kejadian buruk, saya diajarkan oleh Ibu untuk selalu mengucap begini, Tuhan, apa yang Engkau mau ajarkan kepadaku Tuhan dari kejadian ini? Karena di balik semua ini pasti ada berkat untukku. Engkau mau melatih karakterku, ataukah Tuhan mau memberikan, kalau aku sudah melewati ujian ini, Tuhan memberikan berkat tersembunyi di balik itu. Pasti ada berkatnya. Kalau ada satu kejadian, itu ada dua hal yang bisa terjadi. Satu, ujian dari Tuhan. Dua, cobaan dari iblis. Jadi belum tentu ya kalau kalian mengalami sesuatu yang jelek, biasa banyak orang berkata, oh ini adalah ujian dari Tuhan. Belum tentu. Kalau kalian sengaja berbuat dosa, misalnya nih, kalian sengaja nih, narkoba nih. Oh ini
ini adalah ujian dari Tuhan. Kenapa aku kok sakit? Kenapa kok aku masuk penjara? Itu bukan ujian dari Tuhan. Itu salahmu sendiri. Betul? Iya, Bu. Iya dong. Nah, kalau sudah seperti itu apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah terlanjur kita salah nih. Bertobat. Yes. Tuhan ampuni aku. Aku tahu aku salah, Tuhan. Bersihkan, sucikan, tahirkan roh, jiwa, dan tubuhku. Sehingga aku, Tuhan, Kau ampuni segala dosaku. Setelah itu, Tuhan, bantu aku apa yang harus aku lakukan. Ayat 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar engkau ialah segala dosa. Yes. Jangan fokus pada dosamu. Fokus pada firman. Minta bantuan sama Roh Kudus. Itu yang selalu saya lakukan. Kalau ada sesuatu hal sudah terlanjur, apa yang harus kita lakukan kalau sudah terlanjur? Ya sudah, jangan fokus pada dosa, fokusnya bertobat. Roh Kudus, tolongi aku. Roh Kudus, apa yang harus aku lakukan? Sekarang baca Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu apa sih? Firman. Kebenaran firman Tuhan. Tetapi kebenaran juga bisa berarti begini. Kalau kamu tahu kamu salah, ngaku aja di hadapan Tuhan. Tuhan, aku salah, tolongi aku. Kalau kita masih menyangkal, misalnya nih salah satu contoh. Enggak kok, aku sudah mengampuni dia, tapi sikapnya nyebelin aja. Itu berarti udah mengampuni belum? Nah, kalau masih belum bisa mengampuni nih, ambil salah satu contoh ya. Ngaku aja sama Tuhan, Tuhan, aku mau mengampuni Tuhan, karena itu adalah perintah-Mu, itu adalah firman-Mu, aku mau nurut Tuhan. Tapi aku ini belum mampu Tuhan, aku masih sakit hati. Tolongi aku Tuhan. Ucapkan saja itu setiap hari. Sampai hatimu itu sungguh-sungguh bisa mengampuni dia. Cirinya apa sih kalau kamu bisa mengampuni dia? Pada saat kamu membicarakan peristiwa yang sama, kamu membicarakan orang yang sama, hatimu ini loh sudah nggak seperti teriris-iris. Pengampunan itu syarat mutlak pertama yang kita harus lakukan. Karena kalau kita tidak mengampuni orang itu, Tuhan juga nggak bisa mengampuni kita. Bahkan pada saat berdoa pun Tuhan kan bilang, kalau ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap orang lain, pergi dulu, minta ampun dulu, maaf-maafan dulu, baru kembali untuk berdoa dan beribadah. Ada kan firman-Nya, tahu nggak? Ada. Nah, yuk, Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu ini adalah firman. Berarti firman itu adalah roh dan hidup. Firman tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia sebelum dia mengerjakan apa yang difirmankannya. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Yes. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Yang bukan firman dilarang masuk. Ada ya. Nah, fokusmu itu pada Roh Kudus, pada firman. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5 yuk dibaca. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Ayat 4 sampai Gak 5. apa-apa, dari ayat 1 boleh, dari ayat 1 boleh. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikannya oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Di sini segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Tuhan berfirman pakai mulutnya. Kalau engkau diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, hati-hati dengan apa yang engkau ucapkan. Kalau engkau membiarkan segala yang bukan firman masuk ke dalam pikiranmu, itu masuk ke dalam hatimu, maka itu akan keluar dari mulutmu. Ingat tadi kan ada, saya sudah bicara, dari satu mulut tidak bisa keluar bersamaan berkat dan kutuk. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 4 sampai 5, di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kalau engkau terus-menerus mengatakan firman, maka segala sesuatu yang gelap yang ada di dalam dirimu pasti akan pudar, karena ada terang yang masuk. Dari terang yang kecil itu lama-lama kan membesar karena ditambah firman. Berarti terangnya kan tambah sehingga keluar semuanya. Jadi terang. Lama-lama yang gelap itu akan hilang. Yuk ucapkan bersama-sama. Ikuti saya ya. Aku berfokus pada Roh Kudus dan firman. Aku berfokus pada Roh Kudus dan firman. Tuntunlah aku, Roh Kudus. Tuntunlah aku, Roh Kudus. Firman-Mu menerangi langkah-langkahku. Firman-Mu menerangi langkah-langkahku. Ya. Tadi itu adalah cara-cara untuk terlepas dari ikatan. Dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Dengan firman kita bisa menciptakan sesuatu. Di dalam ayat 4 tertulis, di dalam Dia ada hidup. Hidup itu apa? Hidupkan segala aspek hidup kita. Aspek keluargamu, aspek ekonomimu, aspek kesehatanmu, aspek pelayananmu, aspek bisnismu. Hidup itu adalah terang manusia. Lama-lama, tadi seperti yang saya katakan, sisi gelapmu akan hilang karena penuh dengan firman. Amin. Nah, terus kalau gitu, kenapa kalah terus? Tadi sudah saya bahas. Sudah masuk belum nih? Udah tahu belum? Kenapa kalah terus? Masih ragu-ragu. Mau berperang. Tidak mau berperang, malas perang. Terus masih hidup dalam daging. Masih hidup dalam keakuan. Keakuannya nih loh, masih berkuasa. Belum menyerahkan keakuan kita kepada Tuhan. Yang penting aku. Kayak lagunya Doraemon nanti jadinya. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini itu banyak sekali. Nah, padahal keinginan kita harus diserahkan selaras dengan keinginan Tuhan. Yuk, Roma 6 ayat 16 sampai 23. Banyak ayat ya. Saya kecepatan nggak ini? Roma 6 ayat 16 sampai 23. 16 sampai 23. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran.
Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semua itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Di sini jelas ya, ayatnya berkata bahwa kita semua ini harus memilih Tuhan. Kita mau hamba dosa atau kita mau jadi hamba kebenaran. Kita mau tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus, apa kita mau tunduk kepada iblis? Tubuh kita ini bait Allah. Kalau misalnya kita nih menyerahkan tubuh kita kepada narkoba, berarti kita sudah menyerahkan kepada iblis. Kalau ini sekarang nih jadi pelayan Tuhan, berarti kita menyerahkan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Itu sudah menjadi hamba kebenaran. Kalau kita menginjil nih, ngasih tahu misalnya keluarga kita di rumah, ayo percaya sama Kristus, yuk doa bareng-bareng yuk. Kamu kalau percaya, aku percaya, 2 orang kita sepakat di dalam nama Kristus, engkau pasti sembuh. Juga udah pernah diajarin Ibu kan cara untuk mengantarkan orang yang mau meninggal supaya jiwanya tidak dirampas iblis, tetapi supaya jiwanya naik ke surga. Udah pernah diajari kan? Tuh. Itu berarti kita menjadi hamba kebenaran. Tuhan memakai tubuh kita, Tuhan memakai mulut kita, pikiran kita, apapun yang kita miliki untuk menjadi alat kebenaran. Kalau kamu ngasih tahu orang yang mau meninggal itu sangat-sangat gampang. Karena apa? Biasanya orang yang mau meninggal, alam rohnya sudah terbuka. Jadi, mereka sudah tahu mana yang benar, mana yang enggak. Bisa kok kalian lihat, kalau misalnya mukanya sangat-sangat ketakutan, biasanya mereka dikeroyok oleh iblis. Tapi kalau mukanya tenang, bahagia, lah itu biasanya mereka sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak ada ketakutan karena namanya aja pulang. Belum tentu ya orang misalnya meninggal itu ditulisnya telah memenangkan pertandingan. Masa iya? Belum tentu. Kalau kamu pulang dikerubuti oleh iblis, itu namanya bukan pulang, kamu pergi ke neraka. Tapi kalau kamu pulang ke rumah Tuhan, tidak akan kamu ada dalam posisi ketakutan. Itu real. Itu sangat-sangat real. Sekarang, baca Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari-Nya. Amin. Amin. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi syarat mutlak untuk orang berkenan kepada Allah, kita harus punya iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pasti ada upahnya. Tuhan itu kalau ngitung ceritanya berkat itu tidak mungkin salah alamat. Tetapi ada syaratnya.
sungguh-sungguh mencari Dia. Kita semua sudah sungguh-sungguh belum? Sudah. Amin. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Amin. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa itu seorang penolong yang lain? Yes. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, kita semua, mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Roh Kudus ini sangat sopan. Dia diam di dalam kita, tapi Dia adalah pribadi yang sangat lemah lembut. Roh Kudus juga menghargai free will kita. Kalau kita sudah dikasih tahu satu kali, jangan. Masih ngeyel. Dan Roh Kudusnya pergi nggak? Berduka. Yes, berduka. Jangan mendukakan Roh Kudus. Jadi, mari kita memiliki hati yang lembut dan taat. Sekarang saya mau nanya nih, siapa identitasmu? Anak Allah. Anak Allah. Jadi di tanganmu ada kuasa dan otoritas. Di kakimu ada kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Baca Lukas 10 ayat 19 sampai 20. Lukas 10 ayat 19 sampai 20. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Di situ ayat 20 ditulis, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ayatnya jelas ditulis, roh-roh itu takluk kepadamu. Berarti ada kuasa dan otoritas di sana. Sudah banyak sekali nih ayat-ayat yang saya kasih nih. Kunci-kuncinya sudah ada. Jadi sudah percaya belum? Kalau di tangan kita ada kuasa dan otoritas. Percaya, Bu? Kalau di tangan kita ada kuasa dan otoritas. Di mulut kita ada kuasa dan otoritas. Di kaki kita ada kuasa dan otoritas. Seharusnya kalau perang menang atau kalah? Yes. Amin. Jadi, caramu berdoa itu dirubah. Kamu sudah tahu nih sekarang posisimu anak Allah. Kalau berdoa itu jangan gini, Tuhan, tolongi aku Tuhan. Anakku gimana Tuhan? Nanti mereka sekolahnya gimana? Anakku gimana Tuhan? Nanti mereka kalau kelaparan gimana karena aku ada di sini? Keluargaku gimana Tuhan? Di dalam nama Tuhan Yesus berkat datang. Beda kan? Sama kalau kalian berdoa gini, Tuhan, aku percaya, aku ini anakmu. Engkau pasti mengasihi aku lebih dari aku mengasihi engkau. Karena engkau rela mati untukku di kayu salib. Aku percaya Tuhan, bahwa engkau akan memberkati keluargaku. Tadi kan sudah saya kasih Yeremia 1 Tawarik 17 ayat 27. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Aku pegang janji ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lebih enak gitu kan? Amin. Kayak kamu kalau minta kepada bapakmu itu loh.
yang bapakmu sayang banget sama kamu. Jadi kalau kita berdoa lebih enak seperti itu. Nah, ada juga, yuk mari kita baca Mazmur 9 ayat 5. Mazmur 9 ayat 5. Yes. Engkau telah menghadiri bangsa-bangsa, sebab engkau membela perkaraku dan hakku, sebab hakim yang adil engkau duduk. Sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas takhta. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas tahta. Kalau kalian di sana ada hal yang rasakan, doa ini saja. Tuhan, engkau membela perkaraku dan hakku, sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas tahta. Aku pegang janjimu ya Tuhan. Amin. Lalu ayat 9. Mazmur 9 ayat 9. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ayat 10. 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ayat 11. Orang yang mengenal namanya percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Amin. Kalau kalian sedang merasa sesak sekali ini di dada, kalian tinggal ngomong, Tuhan, engkau tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Jangan tinggalkan aku percaya kepadamu. Amin. Udah. Kurang lebihnya sudah bisa ditangkap belum? Nanti saya kalau kasih lebih banyak nanti pada bingung. Sekarang kurang lebihnya? Kesimpulannya apa? Gimana supaya bisa menang? Mulai berperang. Perang, jangan males. Terus Katakan firman. katakan firman. Terus Melatih diri. apa? Melatih diri. Melatih diri. Yes. Terus Yes. Doa dengan ucap syukur. yes, itu latihan juga. Terus Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. amin. Benar-benar dilaksanakan atau enggak tuh? Amin. Iman dalam Kristus mengalahkan dunia. Amin. Jangan malas membungkam iblis, jangan malas berperang. Banyak anak Tuhan tidak memakai kuasa dan otoritas. Ketika iblis mengintimidasi, kita terintimidasi. Yuk, kita baca gini. Markus 16 ayat 16 sampai 18. Markus 16 ayat 16 sampai 18. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Amin. Amin. Terus di sini kan dituliskan di Markus 16 ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayat Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Engkau tentu mengetahui bahwa Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu
untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kalau ada intimidasi apapun, baca Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya, apalin nih, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Di garis bawah itu kata-kata tidak ada yang akan membahayakan kamu. Itu pegangan, itu kunci. Tuhan, Engkau berkata tidak ada yang akan membahayakan aku. Tuhan, Engkau berfirman, dan ini juga terjadi untuk keluargaku, tidak akan ada yang membahayakan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jelas ya ayat-ayatnya ya? Ya, Bu. Yuk, mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman. Biar firman itu yang bekerja. Hamba-Mu ini terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas, Tuhan. Biar firman itu berakar dengan sangat kuat, bertumbuh dengan sangat subur, dan berbuah dengan sangat lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang bekerja, Tuhan. Firman itu akan bekerja dan memulihkan mereka, membuat mereka memiliki roh yang berkemenangan, membuat mereka tidak terintimidasi, Tuhan. Dan kunci-kunci kerajaan-Mu, Tuhan, kunci kuasa dan otoritas telah Engkau bagikan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka bisa mempergunakan kuasa dan otoritas itu, Tuhan. Di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka engkau akan menjadi kepala dan bukan berkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah buah bakulmu dan tempat adonanmu. Berkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu mereka akan menyerang engkau, tetapi bersatu mereka akan lari ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Recording stopped.